Memetik apel merah ranum, matang benar merah buahnya. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ashifa Maulida Rahma dengan NIM 2403135357 dari jurusan Matematika Prodi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan dan menjelaskan materi saya mengenai bentuk penataan dan bahan dasar rumah Melayu Riau dengan dosen pengampu Dr. M. Rizal M. Tambusai, MSI. Berikut saya akan menampilkan video dokumentasi kami saat kami pergi ke Puswil dan rumah adat. Secara umum, rumah adat Melayu Riau mempunyai penataan yang khas yang memperhatikan aspek fungsional, estetika, serta nilai-nilai budaya yang mendalam. Penataan ruang dalam rumah adat ini sangat dipengaruhi oleh iklim tropis yang memerlukan desain rumah yang mampu memberikan sirkulasi udara yang baik serta memanfaatkan bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar. Untuk ruang yang pertama itu ada anjung. Anjung atau selasar adalah bagian paling depan. Anjung ini berbeda dengan rumah induk dikarenakan anjung lantainya itu lebih rendah dan dindingnya separuh terbuka. Anjung juga dibagi menjadi 3, yaitu anjung dalam, anjung luar, dan anjung jatuh. Anjung dalam itu tuh dia terletak bersambung dengan rumah induk. Kalau anjung luar, dia itu letaknya lebih menjorok ke depan. Sedangkan anjung jatuh, dia tuh bersambung dengan rumah induk, namun lantainya itu menjorok ke bawah. Nah, anjung luar itu tuh biasanya dijadikan untuk tempat anak-anak bermain. Dalam upacara-upacara tertentu, seperti upacara pernikahan, anjung luar itu tuh dijadikan untuk tempat duduk para tamu dan para pemuda. Kemudian ada serambi. Serambi atau teras rumah Melayu Riau ini tentunya sangat penting bagi masyarakat Melayu karena serambi ini dianggap sebagai tempat peralihan antara dunia luar dan dunia dalam. Nah, serta serambi ini dijadikan sebagai tempat untuk penerimaan para tamu, untuk berbincang dengan para tamu, serta menjadi tempat pengistirahatan para penghuni rumah. Nah, serambi ini juga dijadikan simbol keramah-tamahan dan penghargaan bagi sesama. Serambi ini biasanya ukurannya cukup besar sehingga dihiasi dengan kursi-kursi dan meja-meja untuk para tamu duduk. Selanjutnya ada ruang tidur. Ruang tidur itu tuh biasanya terletak di belakang atau di samping sesuai dengan desain rumah tersebut. Juga kamar tidur ini lebih tertutup dikarenakan
memiliki fungsi yang bersifat pribadi. Walaupun begitu, ruang tidur juga mengutamakan ventilasi yang baik dan pencahayaan alami. Hal ini tentunya untuk membuat penghuni menjadi lebih nyaman berada di ruangan tersebut. Rumah adat Melayu Riau mengutamakan kesederhanaan dalam penataan kamar tidur dengan furnitur yang tidak berlebihan namun cukup mendukung kehidupan yang harmonis dan fungsional. Selanjutnya ada lumbung dan ruang penyimpanan. Lumbung dan ruang penyimpanan di rumah adat Melayu Riau itu biasanya terletak di bawah dikarenakan rumah adat Melayu Riau itu biasanya bersifat rumah panggung. Selain itu, lumbung yang diletakkan di bawah itu mencerminkan bahwa masyarakat Melayu Riau itu memiliki kebijaksanaan dan memanfaatkan segala ruang yang ada dan menjaga barang-barang dari kerusakan akibat kelembapan dan binatang. Lumbung ini juga biasanya sangat penting bagi masyarakat Melayu Riau yang agraris. Nah, lumbung ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan dan hasil bumi. Selain itu, lumbung juga digunakan untuk menyimpan barang-barang serta alat-alat pertanian. Itu ada ruang ibadah atau masjid kecil. Masyarakat Melayu Riau itu biasanya memiliki ruang ibadah atau masjid kecil di rumah mereka. Meskipun tidak seluruh masyarakat Melayu Riau memiliki ruang ibadah di rumah mereka, namun biasanya rumah-rumah yang lebih besar atau rumah bangsawan, rumah petinggi, atau rumah petua, rumah pemimpin masyarakat itu tuh biasanya memiliki ruang ibadah di rumah mereka. Hal ini melambangkan bahwa masyarakat Melayu Riau itu sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan. Selain itu, ruang ibadah ini juga digunakan untuk tempat sholat berjamaah, tempat membaca Al-Quran, tempat untuk perayaan-perayaan agama lainnya. Posisi ruang ibadah ini biasanya agak jauh dari hiruk-pikuk rumah tangga, namun tetap terintegrasi dengan desain keseluruhan rumah. Ada dapur. Nah, dapur itu tuh dibagi menjadi dua, ada kilik anak dan dapur. Kilik anak itu tuh adalah ruang penghubung antara rumah induk dan dapur. Dapur adalah ruang tempat memasak. Kilik anak digunakan untuk tempat menyimpan sebagian peralatan petani dan nelayan. Nah, di ruangan ini juga diletakkan cadangan air. Kalau di ruang dapur itu tuh adalah tempat memasak dan tempat makan keluarga. Di ujung dapur selalu dibuat untuk tempat pelantar yang digunakan untuk mencuci kaki, mencuci piring, dan tempat tempayan air atau untuk meletakkan barang-barang kotor. Selanjutnya itu penjelasan mengenai bahan yang digunakan dalam pembangunan rumah adat Melayu Riau. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu yang pertama itu ada kayu. Kayu merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembangunan rumah adat Melayu Riau. Kayu yang digunakan juga biasanya itu kayu jati, kayu ulin, dan kayu meranti. Kayu itu dipilih berdasarkan sifatnya. Kayu yang dipilih harus memiliki sifat yang kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk. Kayu digunakan untuk rangka rumah seperti tiang, dinding, lantai, serta plafon. Kayu melambangkan kedekatan masyarakat Melayu Riau dengan alam. Kayu dianggap sebagai simbol kekuatan, ketahanan, dan keharmonisan dengan alam sekitar. Selain itu, kayu juga memberikan kesan alami dan sejuk pada rumah sesuai dengan iklim tropis yang ada di wilayah Riau. Kayu juga memiliki hubungan dengan nilai spiritual. Kayu dianggap memiliki sifat yang hidup dan mengalirkan energi positif. Rumah yang dibangun dengan kayu dipercaya dapat membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi penghuni. Selanjutnya ada bambu. Bambu sering digunakan untuk konstruksi dinding dan atap rumah adat Melayu Riau, terutama pada bagian rumah yang tidak terlalu permanen atau di area luar seperti serambi. Nah, bambu dipilih karena sifat yang ringan namun juga memberikan estetika yang khas, menambahkan nilai budaya pada desain rumah dan memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap cuaca tropis. Bambu sebagai salah satu bahan utama dapat meningkatkan sirkulasi udara sehingga rumah tetap sejuk dan nyaman. Di sisi lain, bambu juga dianggap sebagai simbol kehidupan yang terus berkembang karena bambu tumbuh dengan cepat dan dapat diperbaharui dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada atap rumbia. Nah, atap rumbia adalah atap tradisional yang digunakan oleh masyarakat Melayu Riau. Rumbia diperoleh dari pohon rumbia yang memiliki sifat yang ringan, fleksibel, dan cukup tahan lama. Daun rumbia disusun bertingkat untuk menjaga rumah dari panas dan hujan. Nah, keunggulan dari atap rumbia ini, dia tuh memiliki kemampuan untuk melindungi rumah dari
suhu agar tetap sejuk, serta sifatnya mudah diganti dan mudah diproduksi. Atap ini memiliki kemampuan untuk meredam panas dari sinar matahari sehingga rumah lebih nyaman meskipun berada di bawah terik matahari tropis. Jika atap rumbia rusak, ia bisa diganti dengan mudah tanpa memerlukan biaya yang besar. Selain itu, atap rumbia juga memberikan kesan alami dan mencerminkan kearifan lokal yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ijuk. Sama seperti rumbia, ijuk juga digunakan sebagai atap oleh masyarakat Melayu Riau di beberapa daerah. Ijuk terbuat dari serat pohon enau. Nah, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan atap rumbia. Ijuk juga memiliki manfaat dapat menyerap kelembapan dan memiliki kemampuan isolasi yang baik sehingga rumah tetap sejuk pada siang hari dan hangat pada malam hari. Penggunaan ijuk sebagai bahan atap mencerminkan kemampuan masyarakat Melayu untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan efisien. Selain itu, penggunaan ijuk sebagai bahan pembangunan menggambarkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam, karena ijuk adalah bahan yang dapat diperbaharui dan tidak merusak ekosistem. Yang terakhir ada batu dan pasir. Dalam beberapa kasus, batu dan pasir digunakan untuk pondasi rumah adat Melayu Riau. Bahan ini biasanya digunakan pada bagian bawah tiang rumah atau sebagai dasar konstruksi rumah untuk memberikan kestabilan pada struktur bangunan. Pasir dan batu tidak hanya memiliki fungsi struktural, tetapi juga memberikan kekuatan pada bangunan untuk bertahan pada guncangan dan kondisi cuaca ekstrim. Di beberapa daerah pesisir, batu karang juga digunakan sebagai bahan untuk membuat fondasi yang kuat dan tahan lama. Pada rumah-rumah yang dibangun di dekat pantai atau wilayah yang rawan banjir, batu dan pasir berfungsi untuk melindungi struktur rumah dari dampak bencana alam. Batu yang digunakan pada pondasi rumah juga memberikan perlindungan terhadap kelembapan tanah, menjaga agar lantai dan tiang rumah tidak mudah rusak. Quote adalah referensi dan web yang saya temukan untuk mencari materi mengenai penataan dan bahan dasar pembangunan rumah adat Melayu Riau. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.